Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 17. Bisakah saya menambahkannya? Setengah jam kemudian, Maryam membuka pintu dan keluar. Dia memegang 2 lembar kertas di tangannya dan meletakkannya di depan Henry tidak keberatan. Henry mengambil kertas itu dan membacanya. Hanya saja Anda tidak diperbolehkan membaca ini. Anda tidak diperbolehkan memasukkannya. Del. Setelah dia meletakkan kertas itu, dia menatap mata Maryam dan berkata, "Sayang, saya tinggal di sini. Ini tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu boleh melakukan apapun yang kamu suka. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melanggar aturan. Bagaimana kalau dilanggar? Jika Anda melanggar peringatan ini sekali, keluar dari sini jika Anda melanggarnya 2 kali." Henry melihat wajah suram Maryam dan tidak memberinya ruang untuk membantah. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Saya setuju." Wajah dingin Maryam segera berubah menjadi hari bulan Juni yang cerah, dengan senyuman di wajahnya. Senyuman berubah menjadi ketidakpuasan ekstrim di mata Henry. Gadis kecil. Kamu benar-benar menetapkan aturan bagiku untuk melihat bagaimana aku bisa membuatmu kesal. Sayang, bolehkah aku menambahkan aturan? Apa yang harus ditambahkan? Maryam segera bertanya dengan waspada. Punyaku sangat sederhana. Kamu tidak perlu gugup, kata Henry ringan. Matanya sengaja menatap tubuh Maryam, yang membuat Maryam tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga semakin gugup. Kamu tidak boleh pergi ke tempat tidurku. Kamu tidak boleh menganiaya aku. Dan kamu harus memastikan bahwa aku masih perawan. Henry tiba-tiba berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bas, kepala Maryam berdering, matanya melebar, dan dia tertegun. Ada bintang di depan mataku, bukan karena cinta, tapi karena dibombardir. Aku hampir kehilangan kesabaran ya Tuhan. Ada pria narsis seperti itu. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan tinggal. Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Saya setuju. Maryam memikirkan tentang pertunangan dalam sebulan dan kerjasama dengan Nancy Group, lalu menekan amarahnya dan setuju. Tapi ingat, aku takut. Aku khawatir kamu adalah orang bodoh yang berkepala besar. Bahkan jika aku tidak menemukan pria dalam hidupku, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang sepertimu. Maryam berteriak dan berlari ke atas. Dia khawatir dia akan menjadi gila pada detik berikutnya. Istriku sangat baik. Aku tinggal di sini. Tawa bangga Henry terdengar di lantai bawah, yang membuat Maryam semakin tertekan. Memikirkan penampilan Henry yang menjijikkan, dia mengunci pintu dan tetap tinggal di dalam rumah. Tidak berani meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, Maryam bangun, duduk, melihat sekeliling, dan tidak melihat siapapun. Lihatlah pakaianmu, kenakan dengan rapi, tepuk-tepuk dada, dan tarik napas dalam-dalam. Hei, saat ini, novel mengatakan bahwa ketika pahlawan dan pahlawan wanita hidup bersama, hal-hal seksi akan terjadi. Untungnya, hal itu tidak terjadi pada saya. Maryam merasa sedikit lebih beruntung, dan kesannya terhadap Henry sedikit lebih baik. Maryam selesai membersihkan dan berjalan menuju tangga.
Henry berdiri dengan penuh semangat mengenakan pakaian Armani baru yang dibelinya kemarin. "Selamat pagi, istriku," mata Maryam tiba-tiba berbinar. Perasaan menakjubkan ketika Henry keluar dari kamar pas kemarin muncul lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Henry tersenyum tipis, maju 3 langkah dengan anggun dan berkata, "Sayang, apakah ketampananku menarik perhatianmu?" Suasana hati Maryam yang indah menghilang seketika, dan matanya menjadi cemberut. "Kemasi dan segera pergi bekerja denganku." "Langsung?" "Ya, segera. Kamu belum sarapan?" Begitu dia selesai berbicara, perutnya keroncongan. "Jika kamu ingin makan, kamu bisa menanganinya sendiri, tapi kemudian kamu bisa menemukan cara untuk pergi ke perusahaan." Setelah Maryam selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. "Jika saya tidak ingin makan, bolehkah saya membawa mobil Anda ke perusahaan?" Henry sudah tiba di depan pintu sebelum Maryam. Maryam mendengus dingin dan tidak keberatan. Henry menunjukkan senyuman bangga. "Istriku, biar ku beritahu, aku benar-benar tidak menyukai sosokmu. Kamu terlalu kurus. Kamu harus mencubit pinggang mungilmu." Aku hampir bisa memegangnya dengan 1 tangan, tinggi sekali di bagian atas dan proporsinya sangat besar. Di luar proporsi, lihat wanita kita di Gunung Tangkuban Perahu. Semuanya memiliki pinggang gemuk dan tubuh kuat, mereka mungkin bekerja. Henry mulai mengungkapkan pendapatnya tanpa henti sejak dia masuk ke dalam mobil. Maryam pada awalnya diliputi amarah, dan kemudian hampir meledak amarahnya. Dia memelototi Henry berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Dia membalas, dan segera menyadari bahwa dia sedang bermain piano dengan seekor lembu. Dia bahkan membuat suara janda Wang dan tuannya meratap dan melolong di dalam ruangan, yang membuatnya terkejut terdiam karena malu. "Henry, saya ingin menjelaskan sesuatu. Anda perlu melamar pekerjaan ketika Anda akan bekerja di perusahaan. Nanti akan ada ruang perekrutan di sisi timur pintu masuk utama perusahaan. Anda dapat melamar sendiri. Baik Anda bisa berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan pribadi Anda. Kalaupun Anda melamar, gajinya tidak akan terlalu tinggi. Paling banyak hanya 2.000 ribu. Tapi saya akan memberi Anda subsidi yang sangat tinggi yaitu 500.000 sekarang di perusahaan. Kamu harus berpura-pura tidak mengenalku. Apalagi memanggilku istrimu, ingat." Henry menatap Maryam untuk waktu yang lama. Melihat sikapnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, memikirkan status istimewanya di perusahaan, dia memahami kekhawatirannya. Kecuali gajinya, semuanya baik-baik saja. Gajinya terlalu rendah. Dia sangat merasakan depresi karena dipandang rendah karena tidak punya uang, jadi dia sangat menginginkan uang. "Kamu tinggal di rumahku, memakai pakaianku, makan makananku. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Pergi keluar dan main mata dengan gadis-gadis," memikirkan ciuman rahasianya dengan Rani. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, Hem masih merasa tertekan, berharap dia tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. "Kamu melihatnya kemarin, sungguh tidak tahu malu jika tidak punya uang." Henry menggaruk bagian belakang kepalanya, masih berusaha keras. "Apakah kamu masih membutuhkan wajah? Bahkan jika kamu tidak memiliki wajah, kamu tetap tampan. Jika kamu memiliki wajah, bukankah kamu akan begitu tampan?" Maryam memuji narsisme Henry di pagi hari. Henry melirik Maryam dan berkata, "Sial,
Kamu bisa memberiku sebanyak yang kamu mau. Bagaimanapun, kartumu tersangkut di tanganku. IQ tinggi, saya tidak bisa menahannya dan tertawa. Hei, apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku baru saja mengetahuinya. Itu saja. Sedikit kelicikan muncul di mata Henry. Haha, lumayan. Itu mengejutkanku. Maryam memiliki senyum pemenang di matanya. Sialan, lihat betapa aku membuatmu depresi. Sayang, tahukah kamu apa yang aku butuhkan dalam hidup? Apa? 3 kali makan sehari, kata Henry, nyaris tidak menahan tawanya. Bagus sekali, hidup lebih berpikiran terbuka dan layak dipelajari. Maryam tidak bisa tidak memuji. Saya tidak menyelesaikan apa yang saya katakan tadi. Henry tidak bisa menahan tawa setelah dia selesai berbicara. Maryam sudah setengah mengulangi ketika dia tiba-tiba mengerti dan menginjak rem. Bang! Kepalanya terbentur mobil dengan keras hingga langsung membengkak. Henry mengusap keningnya dan berkata dengan marah, "Sayang, apakah kamu berencana membunuh suamimu?" Keluar dari mobil sekarang juga, memikirkan pikiran kotor Henry. Maryam ingin membunuhnya. Dia berani melakukannya pada dirinya sendiri, dan memikirkannya. Itu sangat memalukan. Tidak, istriku, dengarkan aku. Makanan, seks, dan seks adalah normal bagi pria. Keluar, Maryam benar-benar pingsan dan meraung keras. Ketika Henry melihat Maryam benar-benar marah, dia menciutkan lehernya karena ketakutan, membuka pintu mobil dan melompat keluar. Maryam menginjak pedal gas, mobilnya menderu dan menghilang seketika. Bab 18 melamar. Gedung Brook Kili ini sangat tinggi dan mewah. Jauh lebih baik daripada rumah sakit pertama kota Bandung kemarin. Henry bergumam dan berjalan menuju aula perekrutan di sisi timur. Saat berjalan ke ruang perekrutan di lantai pertama, saya melihat banyak anak muda melamar pekerjaan, tetapi mereka semua lebih tua dari saya. Mereka membawa setumpuk materi lamaran, tetapi Henry dengan tangan kosong. "Tuan, apakah Anda di sini untuk melamar pekerjaan?" Gadis di meja depan menyapa Henry dengan senyuman ketika dia melihat Henry memakai nama merek. Henry mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, bolehkah saya bertanya, cantik, posisi apa yang tersedia di sini untuk Anda lamar? Menurut Anda, posisi apa yang bisa saya lamar?" Resepsionisnya jelas kaget. Siapa dia? Bahkan tidak tahu posisi apa yang Anda lamar. "Pak, posisi yang Anda lamar tergantung pada kemampuan pribadi Anda. Kualifikasi akademik, Del." Henry menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu, jika saya tidak punya apa-apa, posisi apa yang bisa saya lamar?" Resepsionis melihat lagi ke arah Henry. Dia mengenakan pakaian bermerek dan tampan. Resepsionis tersenyum dan berkata, "Jika tidak ada, Anda dapat mencoba melamar pekerjaan di bagian marketing, yang persyaratan orangnya relatif rendah." Oke, terima kasih, wanita cantik." Henry merasa bahagia di hatinya. Henry mendapatkan formulir dari resepsionis dan mengisi informasinya. Setelah lama melihatnya, kolom resume dan pendidikan masih kosong. Ketika resepsionis melihat bahwa Henry benar-benar menghapus resume dan kualifikasi akademisnya, ada sedikit kelicikan di matanya. Dia menunjuk ke sudut di sisi timur aula dan berkata,
Departemen penjualan memiliki persyaratan peninjauan yang lebih ketat untuk merekrut orang lain. Hanya ketua tim wanita yang telah meninjaunya, ini relatif rendah, dan belum ada yang melamar. Cobalah, dan semoga Anda beruntung. Henry melihat ke arah resepsionis, seorang gadis berusia awal 20-an, mungil dan imut, dengan wajah putih dan bulat, senyuman, dan dua lesung pipit, sedang duduk di kursi mengenakan seragam. Dengan gigi putih dan senyuman di wajahnya, dia melihat orang-orang yang berjalan ke arahnya, tapi dia tampak kecewa. Tidak ada yang berhenti di depannya, dan mereka semua memilih tempat lain untuk melamar. Meski senyuman di wajah gadis itu tidak berubah, Henry masih melihat kekecewaan dan kemarahan di matanya. Itu sudah selesai, jadi saya memintanya untuk melamar. Henry mengambil arloji itu dan berjalan menuju si cantik kecil sambil tersenyum. Duduk di posisi perekrutan adalah Guo Wanner, pemimpin kelompok ke-6 dari Departemen Penjualan. Ketika dia melihat Henry berjalan mendekat, dia berpikir dia akan memilih pelamar lain seperti yang lain, tetapi senyuman di wajahnya tetap tidak berubah. Kesederhanaan dan manisnya senyuman membuat Henry diam-diam memujinya. Dia datang ke seberang, duduk dan berkata, "Halo cantik, nama saya Henry, datang ke sini untuk melamar." Mungkin karena dia terbiasa tidak ada orang di sini, Henry tiba-tiba duduk untuk berbicara, dan Guo Wanner jelas terkejut. "Oh, selamat datang." Setelah mengatakan itu, wajahnya menjadi sedikit merah. "Ini adalah formulir lamaran pribadi saya." Henry menyukai penampilannya yang imut dan menyerahkan formulir lamaran sambil tersenyum. Kamu ingin melamar posisi tenaga penjualan? Saya melihat selain informasi dasar seperti nama dan umur, resume dan kualifikasi akademis Henry kosong. Meskipun persyaratan pendidikan untuk staf penjualan relatif rendah, mereka setidaknya harus memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi, dan persyaratan kemampuan kerja mereka lebih tinggi. Namun Henry tidak memilikinya, yang memang aneh. Guo Wanner melihat ke arah resepsionis, dan dia kebetulan juga melihat ke sana. Senyuman masam muncul di mata Guo Wanner. Dia sangat jelas tentang alasan situasi ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. "Benar, penguji cantik. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat?" Henry berkata dengan percaya diri dan penuh harap. Guo Wanner ingin menolak secara langsung, tetapi dia berpikir bahwa dia telah duduk di sana selama 1 jam, dan dialah yang pertama melamar. Jika dia menolak secara langsung, orang-orang di belakangnya mungkin tidak akan datang, dan itu akan memberi mereka petunjuk. Dalam keputusasaan, Guo Wanner menekan kebenciannya dan bertanya, "Apakah Anda tahu penjualan?" "Saya tidak mengerti," Henry menjawab dengan sederhana. Wajah Guo Wanner menjadi gelap. Mungkinkah mereka sengaja datang untuk membuatnya tertekan? "Kalau begitu, apakah menurutmu kamu cocok?" Guo Wanner berulang kali memperingatkan dirinya untuk tenang. "Cantik, meskipun aku tidak mengerti, menurutku aku cocok," Henry berkata sambil tersenyum. "Siapa ini? Kenapa kamu masih membual seperti ini? Menurutmu apa keuntunganmu dalam penjualan?" Guo Wanner bertanya sambil mengepalkan pena di tangannya. "Kekuatan saya adalah ketekunan dan kemampuan belajar yang kuat,"
Henry mengenang lebih dari 10 tahun studi kedokterannya dan sangat yakin dengan pemahaman dan kemampuan belajarnya. Wajah Guo Waner menjadi semakin jelek. Ini, aduh, Guo Waner, kamu akhirnya punya pelamar di sini. Itu tidak mudah, Lina, pemimpin kelompok kelima departemen penjualan, berkata dengan wajah sinis. Guo Waner melihat ekspresi mengejek Wang Lina dan merasa lebih sedih ketika dia memikirkan kemitraannya dengan manajer penjualan untuk menekannya, menyebabkan bawahannya dipindahkan ke kelompok lain atau mengundurkan diri. Henry, Anda telah dipekerjakan. Masa percobaan 1 bulan. Gaji selama masa percobaan hanya 800.000. Jika Anda lulus regularisasi, Anda akan dipecat jika gagal lulus. Dia buru-buru memasukkan formulir lamaran Henry ke dalam tas arsip di sebelahnya, mengkhawatirkan Lina. Saya melihat formulir lamaran aneh di dalamnya. Henry sangat gembira ketika mendengar bahwa dia telah dipekerjakan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih, cantik, saya pasti akan membuktikan bahwa pilihan Anda benar." Lina mengerutkan bibirnya, memandang Henry, dan berkata dengan sinis, 800.000, tidak sebanyak staf kebersihan perusahaan. Henry tiba-tiba terdiam. Guo Waner menamparkan meja dan berdiri, menatap Lina dengan marah. Dia memutuskan untuk membayar gaji Henry sebesar 800.000 sekarang dari gajinya sendiri. Menurut kondisi Henry, tidak mungkin untuk mempekerjakannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia tidak mungkin menyetujuinya. Lina mengabaikan Guo Waner, TSK, 2 kali, memandang Henry dan bertanya, "Anak muda, di mana kamu membeli versi palsu dari pakaian yang kamu kenakan? Kelihatannya bagus, tetapi versi palsu tidak dapat memiliki efek yang sama seperti yang asli." "Kamu, jangan melangkah terlalu jauh." Guo Waner akhirnya tidak bisa menahannya dan memperingatkan dengan marah. Dia berbalik dan menarik Henry dan berkata, "Ayo pergi bekerja sekarang." Henry dibuat bingung oleh 2 wanita di depannya dan mengikuti Guo Waner secara mekanis untuk berjalan keluar. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menyentuh sakunya. Ada sesuatu di dalamnya. Saat dia mengeluarkannya, dia melihat itu adalah kwitansi pembelian pakaian kemarin. Henry melepaskan diri dari tangan Guo Waner, berbalik dan kembali ke Wang Lina, dan berkata sambil tersenyum, "Pakaian itu dibeli di BIP Plaza. Ini kwitansinya." Setelah mengatakan itu, dia memasukkannya ke tangan Lina, berbalik dan pergi. Wajah Lina penuh dengan penghinaan, dan BIP Plaza tidak takut untuk menyombongkan diri sampai mati. Ketika saya mengambil uang kertas di tangan saya dan melihat 299.999 tertulis di atasnya, dicap dengan stempel BIP Plaza, wajah saya langsung berubah menjadi hijau. Karena penasaran, Guo Waner berhenti di tempatnya dan menemukan wajah Lina berubah tiba-tiba, dan dia sangat gembira. Dia tidak menyangka Henry akan mendapat kejutan seperti itu, jadi dia tersenyum menghina pada Lina, berbalik dan kiri. Bersambung.